Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hadis yang ditolak karena gugurnya sanad. Sebelumnya kelompok 4 itu ada saya sendiri, Latifah Dinar. Saifah Raina Zahra dengan NIM 085. Kemudian saya Farida Mohemi Sukma dengan NIM 086. Dan saya Putri Awalia dengan NIM 093. Yang pertama ada hadis mu'alaq. Definisinya. Secara bahasa, mu'alaq adalah isim ma'ful atau kata benda yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan berasal dari akar kata yang artinya menyangkutkan sesuatu dengan sesuatu, yakni menambatkannya dan mengikatnya dengannya sehingga menjadinya terkait. Sebuah sanad disebut sebagai mu'alaq karena ia bersambung dari arah yang tinggi saja dan ia terputus dari arah yang rendah. Maka ia menjadi seperti sesuatu yang tergantung di langit-langit atau atap atau yang semisalnya. Lalu secara istilah, hadis mu'alaq adalah hadis yang dihilangkan. Maksud dari permulaan sanad adalah bagian yang paling rendah dari sisi kita, yakni gurunya penulis hadis. Disebut juga sanad pertama. Dinamakan dengan permulaan sanad karena kita mulai membaca hadis dengan membaca nama sanad tersebut. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk hadis mu'alaq. Yang pertama, yaitu menghilangkan seluruh sanad. Sanadnya kemudian berkata semisal Rasulullah SAW, demikian. Yang kedua, menghilangkan seluruh sanad. Sanadnya kecuali sahabat atau kecuali sahabat dan tabi'in. Nah, lalu selanjutnya ini ada contoh hadis mu'alaq. Misalnya saja hadis yang disampaikan oleh Bukhari dalam muqaddimah bab apa yang disebutkan mengenai paha, apakah aurat atau bukan. Abu Musa berkata, yang artinya, Nabi SAW menutupi kedua lututnya ketika Utsman masuk. Hadis ini ada hadis mu'alaq karena Al-Bukhari menghilangkan seluruh sanad-sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Lalu selanjutnya ini hukum hadis mu'alaq. Nah, hadis mu'alaq adalah tertolak atau mardud karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat hadis yang dapat diterima atau makbul, yaitu bersambungnya sanad. Yang demikian itu karena hilangnya satu perawi atau lebih dari sanad-sanadnya. Di samping itu juga, kita tidak memiliki pengetahuan mengenai keadaan perawi yang dihilangkan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ara. Kemudian ada hukum hadis-hadis mu'alaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hukum hadis mu'alaq sebagai hadis yang tertolak berlaku bagi hadis mu'alaq secara mutlak. Akan tetapi ketika terdapat hadis mu'alaq dalam kitab yang telah disepakati kesahihannya, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka baginya terdapat hukum khusus. Sungguh telah kita bahas hal ini dalam pembahasan hadis sahih, namun tidak mengapa saya sebutkan lagi di sini. Kemudian, hadis mu'alaq yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sighat jazm atau pasti seperti dia berkata, qala, dia menyebutkan, dzikir, dan dia menceritakan. Maka hadis tersebut dihukumi sahih disandarkan kepadanya. Kemudian, hadis mu'alaq yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sighat yang lemah seperti dikatakan, disebutkan, dan diceritakan, maka hadis ini tidak dihukumi sahih disandarkannya kepadanya. Akan tetapi dapat dihukumi sahih, hasan, dan dhaif. Namun demikian dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak terdapat hadis dhaif karena hadis tersebut terdapat dalam kitab yang diberi judul Sahih. Jalan untuk mengetahui sahih tidaknya adalah pembahasan mengenai sanad-sanad hadis ini dan hukum atasnya sesuai dengan yang layak baginya. Kemudian perhatikan skema contoh berikut. Dari yang pertama, contoh hadis mu'alaq. Kemudian ada kakeknya, ayahnya, Bas bin Hakim, kemudian di kanan dan kirinya. Itu adalah urutan dari hadis-hadis mu'alaq contohnya. Yang kedua, ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya, seorang perawi sesudah tabi'i. Kata mursal secara bahasa berarti terlepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa ada halangan.
Kata ini kemudian digunakan hadis tertentu yang periwayatnya melepaskan hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi. Hadis mursal adalah keadaan di mana seorang tabi'in besar yang berjumpa dengan sekelompok sahabat mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ini atau Rasulullah melakukan hal ini. Definisi ini disepakati oleh para ulama. Adapun jika hal ini datangnya dari riwayat tabi'in kecil, para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan bahwa itu mursal. Hadis yang disandarkan oleh para tabi'in, mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farida. Bentuk ungkapan hadis mursal, seorang tabi'in mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Melakukan demikian, dilakukan hal demikian di hadapan beliau atau beliau memiliki sifat seraya memberitakan tentang salah satu sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Abdul Razak mengemukakan riwayat di dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Juraij dari Atta bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila naik ke mimbar beliau menghadapi wajah beliau ke orang-orang lalu mengucapkan Assalamualaikum, atau dalam hadis di atas adalah Atta bin Abi Rabah, seorang tabi'in besar. Ia mendengarkan hadis dari sejumlah sahabat tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal. Adapun contoh lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya pada kitab Al-Buyu berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi, ia mengatakan telah bercerita kepada kami Syihab bin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang muzabanah atau jual beli dengan cara borong hingga tidak diketahui timbangannya. Sa'id al-Musayyib adalah seorang tabi'in senior meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan perantara dia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanad hadis ini telah gugur pada akhirnya, yaitu perawi setelah tabi'in. Setidaknya telah gugur dari sanad ini sahabat yang meriwayatkannya, dan sangat mungkin telah gugur pula bersamanya perawi lain yang setingkat setabakoh dengan dari kalangan tabi'in. Lanjutnya hukum asal hadis mursal. Asal hadis mursal adalah hadis mardud atau hadis yang tertolak, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat hadis makbul atau hadis yang diterima, yaitu terputusnya sanad. Akibat terputusnya sanad ini, akhirnya perawi yang terhapus tidak diketahui keadaannya, boleh jadi yang dihapus adalah selain sahabat. Dari sisi ini kita katakan bahwa asal hadis mursal adalah dhaif, yaitu lemah. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.